Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wahhab, ar-rahmanir rahim, at-tawwab, ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi sadidil iqab, yuhibbut tawwabina wal mutatahhirin wa yasiru lil munibin wal mustaghfirin wa yaqbalu asaratis asirin wa yaqbalu i'tizarul mu'tazirin walahul hamdu katsiran tayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li karimi wajhik wa izzi jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa sallam tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa surriyati ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tubu ila Allahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Qala idan istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para remaja, bahkan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang sangat ditekankan dan yang bahkan diwajibkan untuk kita memperbanyak di bulan Ramadan ini adalah untuk memohon taubat atau pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan, dari kelalaian-kelalaian, bahkan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita telah lakukan. Hendaklah kita merenung terhadap dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa yang lalu. Kita tafakkur, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita memohonkan ampun dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Insyaallah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ayat tentang perintah untuk bertaubat sungguh sangat banyak. Ada ratusan jumlah ayat tentang perintahan taubat. Antara lain, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, bertobatlah kepada Tuhanmu dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau kita mau lihat apa sesungguhnya yang dikatakan taubat, taubat itu bermakna ar-ruju, kembali. Kembali kemana? Adalah kembali dari kesalahan-kesalahan kepada kebenaran. Adalah kembali sadar, menyadari kekeliruan-kekeliruan yang telah kita lakukan, atau kembali membenarkan penyimpangan yang telah kita lalui. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, penjelasan daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara jelas dan detail oleh hadis Rasulullah bahwa jalan yang harus dilalui di dalam kehidupan ini ada tiga. Yang innamal halalu bayyinun, bahwa sesungguhnya jalan lampu hijau yang kita yang harus lalui di dalam perjalanan di atas dunia ini, al-halal yang boleh dilalui adalah lampu hijaunya yang disebut halal, lampu merahnya disebut haram, dan ada juga lampu peringatannya di tengah-tengah yang disebut dengan mustabihat. Tidak haram tetapi ada kemiripan dengan haram, tidak halal tetapi juga ada kerawanan untuk bisa meningkat menjadi haram. Oleh karena itu Nabi katakan iyyakum wal mustabihat,
Sangat hati-hatilah kamu terhadap perbuatan mustabihat. Hati-hatilah kamu terhadap kehidupan mustabihat. Nabi mencontohkan bahwa perbuatan perumpamaan mustabihat itu diumpamakan orang mengembala di tempat terlarang. Orang yang mengembala di pinggir atau berdekatan dengan tempat terlarang, yang rawan sekali hewannya itu menyeberang ke tempat yang larang. Dan tempat-tempat terlarangnya Allah adalah yang haram itu. Tempat yang dilarang oleh Allah adalah yang haram. Oleh karena itu jangan kita mendekat-dekati yang haram, sekalipun itu tidak haram, tetapi yang namanya mustabihat. Tilka hududullah natluha, demikianlah garis-garis besar larangan-larangan Allah dan batasan-batasan Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kaum muslimin, lampu merahnya Allah secara garis besar yang dikatakan haram, kita bisa melihat induknya disebut maksiat, kemaksiatan. Kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, kemaksiatan itu adalah kedurhakaan. Inilah bentuk-bentuknya macam-macam. Ada kesombongan, ada kecongkakan, ada al-khata, kesalahan-kesalahan, sembrono, dan semua ada al-khabis, sesuatu yang tidak baik, dan lain-lain sebagainya. Bertingkat-tingkat, ada yang al-asa yang besar, ada yang menengah, dan bahkan ada yang ringan. Semua ini disebut as-sayyi'ah, kejahatan. Dan kalau semakin besar, banyak disebut as-sayyi'at. Begitu juga, dan orangnya disebut al-musayyi'ah, orang-orang yang pendurhaka, atau al-musi, orang-orang yang pendurhaka. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebaliknya, yaitu lawan daripada kedurhakaan ini adalah at-ta'ah, ketundukan, ketaatan, atau aslam, penyalahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu lampu hijaunya Allah. Kemudian at-tayyib, yang baik, dan itulah yang disebut ibadah, taat sepenuhnya kepada Allah. As-sawaib, kejelekan, al-haqqu, kebenaran, dan ini yang disebut dengan al-hasanah. Dan banyak hasanah disebut al-hasanat. Dan orang yang banyak hasanahnya itulah disebut as-salihah, orang yang berbuat saleh. Oleh karena itu bapak-bapak, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kenapa Allah banyak sekali memerintahkan untuk kita bertaubat kepada Allah. Tujuannya tidak lain adalah agar supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Itulah sebabnya Ramadan didatangkan untuk menghancur dosa, untuk kita tempati maksimal untuk beribadah kepada Allah, untuk tobat kepada Allah, agar supaya kita mudik kepada Allah, agar supaya kita kembali kepada Allah seperti kita dicipta, dijadikan, dilahirkan dari ibu kita sendiri, kayauma waladathu ummuhu. Hadirin sekalian saya muliakan. Oleh karena itu bapak-bapak, kaum muslimin dan anak-anak sekalian sidang Jumat yang berbahagia, begitu murahnya Allah, begitu rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya, sekalipun yang pendosa dipanggil, la ta'azu mir rahmatillah, wahai hamba-hambaku yang selama ini banyak melakukan dosa, la ta'azu, jangan kamu putus asa karena banyaknya dosa yang kamu lakukan. Inna rahmatallahi qarib, sesungguhnya rahmatnya Allah sangat dekat. Oleh karena itu selalu bertobatlah dan minta rahmatnya Allah, agar supaya kita diilhami, dihidayai untuk kita selalu bertaubat kepada Allah, agar supaya dosa-dosa kita ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kita tahu, kita pahami bahwa di dalam perjalanan hidup kita itu ada polisinya Tuhan yang mengkawal kita, yaitu malaikat, ada di kiri dan ada yang di kanan. Yang di kanan tentu Bapak tahu, yang dicatat itu adalah yang baik. Yang di kiri adalah mencatat di dalam buku tilannya malaikat itu
adalah kejahatan. Sebelum dimasukkan dalam buku catatan amal, disinilah kesempatan kita untuk memohon istighfar dan ampun kepada Allah. Sebab kalau sudah masuk di dalam buku catatan amal, itu akan menjadi nanti menjadi ditimbang untuk kita nanti. Apa kita timbangan kebaikan lebih berat ditimbang timbangan kejahatan itu. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu kesempatan Ramadan ini yang masih tersisa 14 atau 13, ini kesempatan yang terbesar. Hadirin sekalian yang saya muliakan, al-asa itu menurut para sufi atau doa pelanggaran yang kita lakukan itu sebenarnya sama dengan membakar apa yang ada di dalam hati kita, membakar iman yang ada di dalam hati kita, sehingga tersimpan di dalam hati kita bekas-bekas api yang hitam, yang lama kelamaan itu menjadikan hati kita gelap, tidak mau lagi berzikir, tidak mau lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu ada yang lain, yang Ata'illah As-Sikandari mengatakan bahwa sebenarnya itu dosa atau kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah laksana mendung yang gelap yang melindungi matahari, sehingga matahari di hati kita tidak dapat bersinar, atau bahkan diumpamakan sama dengan lampu sepron yang ditutup piring di atasnya sehingga tidak keluar cahayanya. Oleh karena itu bapak-bapak, pentingnya itu taubat. Kesempatan di bulan Ramadan ini adalah untuk kita memperbanyak taubat, karena sesungguhnya Ramadan ini didatangkan oleh Allah adalah untuk menjadikan kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Allah memberikan kesempatan kepada kita selebar-lebarnya untuk kita bertaubat. Di pagi hari Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu taubat hambanya yang dilakukan di malam hari, dan di malam hari Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu taubat hambanya di siang hari. Hadirin sekalian yang saya muliakan, apakah kesalahan-kesalahan itu sebenarnya apa kesalahan yang induknya tadi yang disebut al-ma'as, ya banyak asyir, ya kepencurian, ghibah dan seterusnya, bahkan disebut dengan al-khata atau kesalahan atau kelalaian. Hadirin sekalian yang saya muliakan, juga termasuk lalai atau sembrono. Itu di dalam Al-Quran dikatakan wailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat, alladzina hum an salatim sahun, di dalam sembahyangnya lalai. Itu berarti mereka salat tetapi mereka berdosa. Oleh karena itu mari kita salat, mari kita sadari bahwa salat-salat kita yang masih ada kelalaian untuk kita tobat dengan semakin memperbaiki salat-salat kita. Hadirin sekali yang saya muliakan, oleh karena itu para ulama kita mengatakan at-taubatu wajibun. Taubat ini adalah wajib min kulli dzambin, dari setiap dosa dan setiap kekeliruan, dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan kemudian taubat itu tidak sekedar diucapkan astagfirullah, tidak diucapkan begitu, akan tetapi mempunyai syarat-syarat tertentu. Kalau syarat itu tidak ada, maka taubat itu tidak jadi, maka taubat itu tidak diterima, karena syarat itu adalah menunjukkan adanya taubat. Mana syaratnya? Ada, bisa 3, bisa 4. Kalau dosa itu berhubungan kepada Allah semata, tidak terkait dengan sesama manusia, maka itu syaratnya ada 3. Yang pertama syaratnya adalah al-iqla'u minaz maksiyati. Syarat pertama ialah kalau kita tobat, hendaknya kita tinggalkan tempat maksiat itu, hendaknya kita cabut diri kita dari tempat dosa dan maksiat itu, hendaknya kita tidak mendukung tempat-tempat maksiat, hendaknya marah hati kita, benci hati kita terhadap maksiat-maksiat itu. Itu syarat pertama. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kalau kita tobat astagfirullah, astagfirullah, tetapi kita masih berada di tengah-tengah kemaksiatan, masih ada di tengah-tengah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, bahkan kita masih ada kerjasama, masih ada
bukan kita pelaksana, akan tetapi masih mendiamkan dan lain-lain, itu namanya kita belum mengikhlas, belum mencabut diri kita sebagai syarat pertama untuk diterimanya tobat. Yang kedua, syarat yang kedua yang harus dilakukan di dalam tobat adalah an-nadmu, menyesali diri. Menyesali diri, merasa berat, merasa susah, merasa tertutup dengan Allah karena dosa-dosa yang oleh karenanya itu dia menyesali dirinya sekali atas perbuatan dosa itu. Dan yang syarat yang ketiga, al-azmu, dan yakin pada dirinya, ditanamkan pada dirinya bahwa sungguh-sungguh dia tidak akan pernah lagi mau kembali melakukan dosa-dosa itu. Itu pensyaratan tobat kalau dosa itu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dosa kita itu berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan antara bawahan dengan pimpinan, berhubungan antara saudara-saudara kita, berhubungan dengan antara koleha-koleha kita, maka di samping 3 syarat itu tadi ditambah lagi satu syarat, yaitu al-bara'atu, meminta pengampunan, meminta pengamaafan, atau bersilaturahim dengan orang yang pernah kita tempati untuk berdosa. Misalnya ketika itu pernah kita menggibah, pernah kita mencerita di belakang, kita dengan rela untuk meminta maaf bahwa saya dulu pernah menggibah, saya dulu pernah menghasad, saya dulu pernah mengambil barangnya Bapak dengan, oleh karena itu saya meminta maaf. Bahkan kita bersedia untuk mengganti. Kalau dengan demikian sudah saling memaafkan, maka dosa kita baik antara Allah maupun antara sesama manusia insya Allah akan diterima. Hadirin sekalian saya muliakan, sebenarnya dosa itu sasarannya adalah sasarannya iman, untuk mengkaburkan bahkan untuk menghilangkan iman kita yang ada di dada kita. Oleh karenanya itu pensyaratan tobat ini dua itu berfungsi, tujuannya di hati. Antara lain adalah menyesal. Menyesal itu tempatnya di hati. Antara lain berkeyakinan bahwa dia tidak akan pernah lagi mengulangi dosa-dosanya yang sudah dilakukan. Kemudian bapak-bapak, cara-cara bertaubat. Bagaimana caranya kita bertaubat? Satu yang antara lain yang kita harus lakukan, kita memperbaiki ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita memperbaiki puasa kita. Kita memperbaiki salat-salat kita, salat sunnah kita. Kita memperbaiki tadarus Al-Quran kita. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, man sama Ramadana, bahkan man qama Ramadana, bahkan dan seterusnya, imanan wa ihtisaban, disertai iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dimaafkan dosanya yang telah lalu. Ini berarti bahwa memperbaiki ibadah sesungguhnya itu adalah bahagian daripada pengampunan dosa. Yang kedua, mengucapkan kalimat taubah. Rasulullah mengatakan, la yuganu nafsi, bahwa sesungguhnya hati saya selalu dilindungi awan gelap. Oleh karenanya itu saya tobat dalam setiap hari sekurang-kurangnya 70 kali. Oleh karena itu berapa kali kita bertobat? Nabi kita saja maksum 70 kali bertobat dalam satu hari. Yang kemudian yang ketiga, kemudian diikutkan perbuatan atau amal-amal yang baik. Wa atbi sayyatal hasanatamuha, ikutilah perbuatan baik terhadap taubat-taubat itu. Mudah-mudahan ini menjadi pembingkai, mudah-mudahan ini menjadi yang bisa menghalangi segala macam kemaksiatan setelah kita taubat itu. Akhirnya insya Allah mari kita di dalam berpuasa ini kita memperbaiki, kita memaksimalkan sisa puasa ini. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dengan betul-betul mendapat ampunan, rahmat dan kasih sayang Allah. Bahkan kita kembali ke fitrah kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'du fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa annal balaa wal wabaa waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia wa hassa mantiqati Pinran wa sa'iril buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan wa wasi' arzaqana wa tawwil umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis salah.